Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agi Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 857536152. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktik modul 6 yaitu kelistrikan dengan melakukan percobaan muatan listrik. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda, akibat yang ditimbulkan dari sifat muatan, dan memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Adapun alat bahan yang saya gunakan di sini ada kain wol, kain nilon, plastik, dua buah bola, tali, kertas, dan sisir. Nah, baik, yang pertama di sini saya akan melakukan percobaan, di mana di sini saya akan menggosokkan kertas kepada kain dan lihat apa yang terjadi pada bola. Bisa dilihat. Nah, di sini terjadi gaya tarik menarik ya, antara bola tertarik oleh plastik. Sekali lagi. Nah, nempel. Oke. Hal ini terjadi karena dua buah benda ini. Yang kedua, untuk percobaan yang kedua, di sini saya akan melakukan percobaan pada potongan kertas dengan sisir. Di sini saya akan menggosokkan sisir ini ke rambut ya. Dan kita lihat apa yang terjadi. Nah, kita lihat nah di sini lihat menempel ya. Namun hanya sebentar. Nah, di sini saya akan melakukan pertama kita gosokkan dulu kepada rambut ya. Di sini rambutnya. Nah, di sini lihat. Nah, di sini menempel. Kita lihat berapa lama ya kuat ini. Nah, sini potongan kertas menempel namun tidak tahan lama. Nah, hal ini terjadi karena muatan listrik yang terjadi akibat gosokan ini lama kelamaan menjadi melemah atau menghilang ya. Nah, ketika kita gosokkan lagi, nah, menempel. Nah, tetapi tidak lama muatan listriknya menghilang. Baik, selanjutnya kita akan melakukan tes pada dua bola dengan menggunakan kain wol, nilon, dan plastik. Nah, pertama kita akan uji bagaimana kain wol dengan kain wol ya. Apa yang terjadi? Kita gosokkan yang kiri. Sudah. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini terjadi gaya tolak menolak ya, karena kedua benda ini bermuatan yang sama. Selanjutnya kita, di mana yang kiri digosok oleh kain wol, yang kanan digosok oleh kain nilon. Lakukan hal sama, digosokkan. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini terjadi gaya tarik menarik karena beda muatan. Selanjutnya sudah sama kain nilon, kita lanjut sama plastik ya. Ini yang kiri menggunakan kain wol. Nah, di sini yang terjadi adalah gaya tarik menarik. Nah, selanjutnya untuk percobaan yang kedua, kita gunakan yang ini dengan digosok dengan plastik, yang ini juga digosok dengan plastik. Nah, kita lihat. Nah, di sini terlihat gaya yang terjadi adalah tolak menolak karena muatannya juga sama. Nah, selanjutnya yang kiri menggunakan plastik, yang kanan menggunakan kain wol. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini yang terjadi adalah gaya tarik menarik ya, karena beda muatan. Nah, yang selanjutnya kita yang ini menggunakan plastik, yang ini menggunakan kain nilon. Nah, cukup. Kita lihat. Nah, di sini gaya yang terjadi adalah tarik menarik ya, karena beda muatan. Nah, untuk yang selanjutnya kita yang kiri digosok oleh nilon, yang kanan digosok oleh kain wol.
dilihat kita. Nah, gaya yang terjadi adalah gaya tarik menarik ya. Jadi selanjutnya yang kiri menggunakan kain nilon, yang kanan menggunakan plastik. Nah, terlihat di sini gaya yang terjadi adalah gaya tarik menarik ya. Nah, untuk yang terakhir kita gunakan nilon dengan nilon. Kita gosokkan nilon dengan nilon. Kita lihat. Nah, gaya yang terjadi di sini adalah tolak menolak. Nah, ya. Jadi baik, kesimpulan dari kegiatan praktik percobaan motor listrik ini bahwa menggosokkan dua bola dengan plastik, kain wol atau nilon dapat disimpulkan bahwa gaya gesek antara benda-benda tersebut menyebabkan perpindahan elektron sehingga benda menghasilkan muatan listrik statis, di mana muatan listrik yang terbentuk menimbulkan gaya elektrostatik, yaitu gaya tarik menarik atau tolak menolak antara benda bermuatan. Dalam hal ini, kedua bola memiliki muatan berbeda. Nah, yang terjadi adalah tarik menarik, sedangkan jika kedua bola memiliki muatan yang sama, maka akan terjadi tolak menolak. Dengan demikian, dalam praktikum ini membuktikan gaya gesekan dapat menghasilkan muatan listrik statis yang menimbulkan gaya elektrostatik pada benda. Percobaan arus dan tegangan listrik. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam percobaan ini ialah 3 buah baterai, lampu, 2 kabel hitam dan merah, positif dan negatif, dan papan. Dan adapun bahan-bahan yang akan saya lakukan pengujian mengenai arus, yaitu ada kawat tembaga, sendok perak, kayu, penghapus, grafit, kertas, plastik, air garam, dan air keran. Nah, seperti yang kita ketahui, arus adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik dalam rangkaian dalam melajukan muatan. Nah, dalam melajukan arus tersebut, dalam melantarkan muatan tersebut, arus memerlukan yang namanya penghantar. Nah, dalam kelistrikan ada 2 jenis ya bahan, ada yang bisa menghantarkan listrik atau biasa disebut konduktor, ada juga yang tidak bisa menghantarkan arus listrik atau disebutnya isolator. Nah, di sini saya akan membuktikan mana saja bahan-bahan yang termasuk konduktor dan mana bahan-bahan yang termasuk isolator. Nah, yang pertama kita rangkai seperti ini terlebih dahulu. Yang kedua, kita pastikan apakah ininya menyala atau tidak. Nah, oke. Sudah itu, siapkan alat tulis untuk sebagai bahan acuan ya. Nah, yang pertama, saya akan melakukan uji apakah ini termasuk konduktor atau tidak pada kawat. Nah, kita tempelkan di yang satu ini. Nah, kemudian, nah oke. Di sini dijelaskan bahwa kawat itu sebagai konduktor. Nah, lanjut kita ke kawat tembaga. Sama, kawat tembaga juga mengantarkan arus listrik. Kita lanjut ke sendok. Sendok juga mengantarkan arus listrik. Kita lanjut ke kayu. Kayu tidak mengantarkan arus listrik. Kita lanjut ke penghapus. Penghapus juga tidak mengantarkan arus listrik. Kita lanjut ke grafit ya. Sini grafit. Grafit mengantarkan arus listrik. Kita lanjut ke kertas. Kertas tidak mengantarkan arus listrik. Kita lanjut ke plastik. Plastik tidak mengantarkan arus listrik. Kita lanjut ke air garam. Garam mengantarkan arus listrik, air garam mengantarkan arus listrik. Kita lanjut ke air biasa. Air biasa tidak mengantarkan arus listrik. Nah, baik. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan atau kegiatan praktikum ini, bahwasanya arus listrik perlu bahan pengantar atau benda pengantar untuk mengantarkan muatan atau arus tersebut ya. Dan dari kesimpulan ini didapatkan bahwa dari bahan-bahan yang saya uji, ada yang menghantarkan listrik atau disebut konduktor, ada yang tidak menghantarkan listrik atau yang disebut isolator. Nah, di sini benda-benda yang termasuk ke dalam konduktor ada kawat tembaga, sendok, grafit, dan air garam. Dan yang termasuk isolator di sini ada kayu, penghapus, kertas, plastik, dan air. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tegangan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua, di mana kita buat rangkaian seperti ini. Nah, namun yang positif ini keduanya disimpan di
positif ya, baik dari yang ini sama yang ini disimpan di positif. Nah di sini terlihat, kita amati, terlihat lampu tidak menyala. Lampu tidak menyala karena muatannya itu keduanya positif ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu tegangan. Tegangan sendiri adalah perbedaan potensial energi listrik antara dua titik dalam satu rangkaian. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan yang pertama ya, di mana baterai, arus negatif baterai itu tidak terpasang ke dalam kabel ya, tidak termasuk kabel. Nah, tetapi arus positif keduanya masuk ke keduanya di arus positif ya, didiamkan di arus positif. Nah, di sini setelah saya amati, di sini yang terjadi lampu tidak menyala karena keduanya itu berada di muatan positif, sehingga tidak ada arus yang mengalir atau berkeluar ya. Nah, selanjutnya sesudah itu kita lepas yang ini. Nah, kita lakukan yang kedua. Kita posisikan satu baterai, namun yang satunya lagi berada di positif. Nah, kita lihat apakah lampu menyala atau tidak. Nah, di sini seperti ini. Di sini terlihat lampu menyala, namun menyalanya itu redup ya, karena muatan listrik tidak. Nah, hal ini disebabkan karena muatan listrik tidak terlalu besar karena memakai satu baterai. Nah, selanjutnya kita gunakan dua baterai. Nah, selanjutnya kita coba tes. Nah, di sini lampu menyala lebih terang dibandingkan dari memakai baterai yang satu ya. Karena muatan listrik yang dihasilkan dari kedua baterai ini percobaan yang ketiga ya, kita lihat percobaan yang kedua, percobaan yang ketiga dengan menggunakan dua baterai. Kita lihat, nah di sini cahaya yang dikeluarkan lebih terang karena muatan listriknya juga lebih besar karena menggunakan dua baterai. Nah, selanjutnya kita selanjutnya ke percobaan yang keempat, kita menggunakan tiga baterai. Nah, kita lihat bagaimana cahaya yang dihasilkan. Nah, di sini cahaya yang dihasilkan menyalanya itu terang ya, lebih terang dibandingkan menggunakan satu baterai. Nah, karena muatan atau arus listrik lebih besar dari sebelumnya karena menggunakan baterai yang lebih banyak. Nah, kesimpulannya, tegangan listrik adalah perbedaan potensial energi listrik antara dua titik dalam rangkaian, di mana semakin besar arus listrik, maka semakin kuat dorongan yang dihasilkan dalam rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai, seperti yang tadi yang ini, semakin banyak baterai yang digunakan, maka cahaya yang dihasilkan, lampu akan semakin terang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu tentang percobaan energi listrik. Adapun tujuan di sini adalah memahami perubahan yang terjadi pada energi listrik. Nah, adapun alat dan bahan yang kita gunakan di sini ada termometer, 3 buah baterai, kabel, korek api, saklarnya seperti ini ya. Nah, untuk yang pertama kita buat rangkaian seperti ini ya. Ada kawat, kabel, ini adalah rangkaian seri. Nah, sudah itu setelah ini kita langsung hubungkan. Nah, baik, setelah ini kita nyalakan dan kita diamkan beberapa saat. Kita masukkan pentul korek ke yang terjadi adalah ininya pun terbakar ya. Itu. Nah, selanjutnya kita cabut setelah 2 menit, kita cek suhunya ada di 40,4 derajat Celcius ya. Oke. Nah, kita ukur di sini.
Nah, di sini berukuran HIC, berarti suhu yang ada pada kawat ini melebihi dari 42 derajat Celcius ya. Nah, berdasarkan rangkaian dan hasil pengamatan pada praktikum percobaan energi listrik, dapat disimpulkan energi listrik dapat menimbulkan panas atau kalor. Hal ini terlihat ketika saklar ditutup, arus listrik yang mengalir melalui kawat tipis sehingga kawat menjadi panas. Dalam praktikum ini dibuktikan dengan mengukurnya menggunakan termometer dan dilakukan percobaan meletakkan pentul korek pada kawat, di mana setelah beberapa menit saklar ditutup, pentul korek terbakar. Dengan demikian, dalam percobaan ini membuktikan bahwa aliran arus listrik dalam suatu pengantar yang memiliki hambatan akan menghasilkan panas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.